Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinda Anissa Alia akan menjelaskan tentang kecemerlangan ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah. Perhatikan ya teman-teman. Oke. Ali Ibnu Rabbani At-Tabari pada tahun 838 Masehi sampai 870 Masehi. Dia adalah penemu pertama ensiklopedia kedokteran. Abu Al-Hasan Ali bin Sahal Ar-Rabbani At-Tabari berasal dari keluarga Yahudi Syria terkenal di Melf. Ia pindah ke Tabaristan dikenal dengan At-Tabari. Lalu ayahnya adalah seorang pejabat tinggi negara berpendidikan tinggi dan dihormati masyarakat yang bernama Sahal bin Bish. Ia mahir berbahasa Syria dan Yunani. Dua bahasa ini menjadi sumber dalam pengobatan kuno. Selanjutnya, At-Tabari dikenal sebagai seorang dokter. Dia juga menjadi ilmuwan yang menulis ensiklopedia kedokteran. Karyanya yang terkenal adalah Firdaus Al-Hikmah. Selain seorang dokter, dia juga seorang ilmuwan dalam bidang ilmu astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Kedua adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina atau dikenal dengan nama Ibnu Sina pada tahun 370 Hijriah sampai 428 Hijriah atau 980 Masehi sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina lahir pada bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus pada tahun 980 Masehi di Ifsina, yaitu suatu negeri kecil dekat Karmitan atau Bukhara. Di dunia barat, Ibnu Sina itu dikenal dengan nama Avicenna. Pada usia 10 tahun, Ibnu Sina sudah mempelajari berbagai ilmu agama dan dia sudah bisa menghafal Al-Quran. Lalu Ibnu Sina itu dari Abu Abdillah An-Natili, Ibnu Sina itu belajar tentang ilmu logika dan melalui Ibnu Sina belajar mendalami metafisika Plato dan Aristoteles. Ibnu Sina mempelajari ilmu kedokteran dengan gurunya yaitu Isa bin Yahya, ilmuwan Kristen. Ibnu Sina adalah ilmuwan yang rajin sangat menulis. Karyanya berupa buku mencapai 200 judul buku yang meliputi berbagai bidang yaitu filsafat, kedokteran, geometri, astronomi, teologi, filologi, dan kesenian. Karya Ibnu Sina itu sangat banyak, tetapi karya Ibnu Sina yang terkenal itu adalah Al-Qanun At-Tibb. Buku ini merupakan kumpulan pemikiran Yunani Arab tentang kedokteran. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi pada tahun 251 sampai 313 Hijriah atau 864 sampai 930 Masehi. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi berasal dari Persia. Dia lahir di Rai pada tahun 865 Masehi. Di dunia barat, Ar-Razi dikenal dengan kata Ar-Rajes. Ar-Razi adalah murid dari Ali bin Sahal Rabbani At-Tabari yang cemerlang. Setelah mempelajari matematika, astronomi, logika sastra, dan kimia, ia memutuskan untuk menjadi seorang dokter dan filosof. Ar-Razi banyak menulis karya-karyanya, lebih dari 20.000 kertas per tahun, tetapi dia hanya memiliki 232 buku atau risalah di bidang kedokteran. Karya tulis penelitian yang termasyhur adalah Al-Hawi, sebuah ensiklopedia kedokteran yang terdiri dari 20 jilid. Buku terkenal lainnya yaitu Fi Al-Judari wa Al-Hasbat, membahas tentang penyakit campak dan cacar. Keempat adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Saba Al-Kindi pada tahun 801 sampai 873 Masehi. Ia adalah seorang filosof muslim pertama. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Saba bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Ash'as bin Qais Al-Kindi. Al-Kindi lahir di Kufa pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi.
pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Ayahnya bernama Ibnu As-Sabah. Al-Kindi dikenal sebagai seseorang yang berotak encer karena dia jarang sekali manusia yang menguasai 3 bahasa, tetapi Al-Kindi menguasai 3 bahasa sekaligus, yaitu bahasa Yunani, Suryani, dan Arab. Al-Kindi adalah filosof muslim pertama. Al-Kindi mempunyai karya mencapai 270 karya yang telah ditulisnya. Karya tersebut dapat dikelompokkan dalam bidang filsafat, logika, ilmu hitung, musik, astronomi, geometri, medis, astrologi, psikologi, politik, dan meteorologi. Karya Al-Kindi yang di bidang filsafat salah satunya adalah Risalah fi Maqdal al-Mantiq al-Manfiq bi Istifa al-Qawi fih. Buku ini berisi pengantar ilmu logika. Dan Al-Kindi meninggal dunia pada tahun 869 Masehi. Kelima adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Al-Syafi'i. Pada tahun 450 sampai 505 Hijriah atau 1058 sampai 1111 Masehi. Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Ahmad Al-Imam Al-Jalil Abu Hamid At-Tusi Al-Ghazali. Ia lahir di Tusi pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ayahnya seorang pemintal benang dan ahli tasawuf yang hebat. Pada masa kecilnya, ia sudah belajar ilmu fikih kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani, teman ayahnya sekaligus ayah asuhnya. Setelah itu, ia belajar ke daerah Naisabur kepada Imam Al-Haramin dalam bidang ilmu mantik, filsafat, dan fikih mazhab. Setelah imam itu meninggal, akhirnya Al-Ghazali memutuskan untuk meninggalkan daerah tersebut, lalu pergi lagi ke Muaskar dan mengunjungi Perdana Menteri Nizam al-Muluk. Al-Ghazali ini terkenal dengan seseorang yang hidupnya itu berpindah-pindah, tetapi berpindah-pindahnya itu untuk menuntut ilmu pengetahuan tentang berbagai ilmu pengetahuan. Al-Ghazali memiliki karya-karya yang luar biasa yang sampai sekarang itu masih ada buku-bukunya, dan buku-bukunya itu dikembangkan dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah buku-buku karya-karya terkenalnya yang berjudul Ihya Ulumuddin dan Tahafatul Al-Falsafah dan Al-Munqidh min Ad-Dalal, dan masih banyak lagi karya-karya Al-Ghazali lainnya. 6 adalah Ahmad bin Muhammad bin Ya'qub bin Miskawai pada tahun 320 sampai 412 Hijriah atau 932 sampai 1130 Masehi. Ahmad bin Muhammad bin Ya'qub bin Miskawai dikenal sebagai Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai dilahirkan di Rai pada tanggal 9 Safar 421 Hijriah atau 16 Februari 1030 Masehi. Ibnu Miskawai ini terkenal sebagai seorang sejarah besar. Kemasyhurannya melebihi pendahuluan, yaitu At-Tabari. Ia adalah seorang dokter, penyair, ahli bahasa, dan filosof muslim yang mampu memadukan metode pemikiran Yunani dan Islam. Karya-karyanya yaitu Risalah fi Al-Lazzat wa Alam, Risalah fi At-Tabi'at, Risalah fi Jauhar An-Naf, dan masih banyak lagi karya-karya Al-Miskawai. Abu Musa Jabir Bihayyan pada tahun 750 sampai 803 Masehi. Ibnu Hayyan di dunia barat itu dikenal dengan nama Geber. Ibnu Hayyan lahir di Kufah pada tahun 750 Masehi. Ibnu Hayyan adalah seorang ahli dalam bidang kimia. Keahliannya itu didapatnya dari guru yang bernama Barmaki Fizer. Ibnu Hayyan itu banyak menulis dan banyak membuat buku menjadi sebuah karya
Tidak hanya dalam bidang kimia saja, tetapi meliputi bidang-bidang yang lainnya. Seperti kitab-kitab berikut ini, yaitu kitab Al-Kinya, kitab As-Saba ini, kitab Ar-Rahmah, At-Tajmi, Al-Zilak, Al-Sarqi, dan lain sebagainya. Yang ke-8 adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi pada tahun 780 sampai 850 Masehi. Di dunia barat, Al-Khawarizmi itu dikenal dengan banyak macam nama. Salah satunya adalah Al-Khawarizmi, Ahawirizmi, Al-Karizmi, Al-Ghorizmi, Al-Ghorizmi, dan masih banyak lagi. Banyak pendapat tentang tahun kelahiran Al-Khawarizmi. Ada yang mengatakan sekitar awal abad pertengahan ke-9 Masehi, serta ada juga yang berpendapat bahwa ia hidup itu di Khawarizmi, Uzbekistan pada tahun 1194 Hijriah atau 780 Masehi. Ia meninggal pada tahun 266 Hijriah atau 850 Masehi di Baghdad. Al-Khawarizmi ini termasuk ilmuwan yang berpengetahuan luas dalam bidang filsafat, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah Islam, dan kimia. Serta ia adalah penulis ensiklopedia dalam berbagai bidang disiplin. Beberapa karya yang berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada masa saat ini dan pada masa modern saat ini, salah satunya adalah Al-Jabr wa Al-Munaqalah, Hisab Al-Jabr wal Al-Munaqalah, dan masih banyak lagi buku-buku lainnya yang ditulisnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.